Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat salamnya. Mungkin setengah jam lagi kita buka. Saya doakan yang semangat menjawab salam, karena menjawab salam itu hukumnya wajib. Saya cuma sunnah saja menyampaikan salam, tapi menjawabnya wajib. Saya doakan mudah-mudahan yang menjawab salamnya semangat, diberi kesuksesan dunia dan akhirat. Kita ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah agak semangat. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahal malikul alam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bi jahrin nabi wa alin nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami hormati Bapak Ketua STIMI Palangkaraya, Bapak Suparno M.Kum, dan yang kami muliakan dan hormati Wakil Ketua 1 Ibu Sulistiowati MCS, yang kami hormati Wakil Ketua 2 Bapak Hafiz Riyadi M.Com, yang kami hormati para dosen dan karyawan STIMI Palangkaraya, panitia pelaksana buka bersama STIMI Palangkaraya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita bersyukur pada kesempatan sore hari ini yang cuacanya agak muram. Walaupun demikian tidak mengurangi rasa semangat seluruh yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita menuju tempat ini semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut dan pecinta beliau ila akhir zaman. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya tadi tanya sama panitia ini kira-kira durasinya berapa menit? Ya 20 sampai 25 menit. Oh, sip, ya mungkin gitu kan. Adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Rasulullah. Abdullah Ibnu Mas'ud ini postur tubuhnya itu orangnya pendek, kulitnya hitam, menurut di dalam hadis. Jadi tubuhnya pendek, kulitnya hitam, rambutnya ada keriting. Jadi aneh, ini orang Arab tapi nggak ada orang Arab. Ketika Rasulullah berjalan bersama para sahabat musafir, itu bertemu dengan Abdullah Ibnu Mas'ud. Waktu itu belum Islam. Karena Rasulullah bersama rombongan ini haus. Apa kata Rasulullah? Ya gulam, hal indaka laban. Wahai saudaraku, apakah sampai punya air susu yang bisa diminum? Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau sampai bertanya air susu, sebetulnya banyak, karena saya mengembala kambing. Kambingnya banyak, tapi ini kambing bukan milik saya. Saya cuman penggembala yang diupah. Terus Rasulullah bertanya, apakah kamu punya himar, keledai, unta, punya? Dijawab oleh Ibnu Mas'ud, "Na'am, anna indi, saya punya jamal, unta." Lalu cuma
wahai Tuhan, unta saya ini masih belum pernah beranak. Ibarat manusia itu masih perawan, masih gadis, jadi gak ada air susunya. Oh, bisa kata Rasulullah, bawa ke sini. Mana? Setelah dekat kepada Rasulullah, ini diusap unta oleh Rasulullah, diusap. Bismillahirrahmanirrahim, diusap oleh Rasulullah. Langsung payudaranya, susunya itu membesar dan meneteskan air susu. Akhirnya Rasulullah memerahnya dan minum, dan para sahabat minum semua. Dari situlah Abdullah bin Mas'ud melihat, wah ini luar biasa, ini sosok ini luar biasa, siapa ini sebetulnya? Lalu Rasulullah mengatakan, ada Muhammad ibn Abdullah, seorang nabi yang diutus dari zaman ini. Akhirnya melihat mukjizat itu, Abdullah bin Mas'ud masuk Islam. Dan ternyata termasuk salah satu sahabat Rasulullah yang alim itu masuk Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Su'ila Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ditanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu oleh sekelompok ada manusia berkumpul di situ, bertanya kepada Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, ma khairus suhur wa ma khairul ayam wa ma khairul a'mal. Bulan apa yang paling bagus, hari apa yang paling bagus, dan amal apa yang paling baik? Maka Abdullah bin Mas'ud menjawab, khairus suhur sahur Ramadan. Bulan yang paling baik adalah bulan Ramadan. Dilipat gandakan amalnya, diamnya dihitung tasbih pahalanya. Ramadan luar biasa. Lalu ditanya lagi, kalau hari yang paling bagus hari apa? Hari apa kira-kira kalau kita ditanya orang Islam, kalau ditanya makhluk ayam apa hari yang paling bagus? Hari Jumat. Hari Jumat kenapa dinamakan hari yang paling bagus? Kita kalau Jumatan selalu mendengar seorang bilang, inna yaumal jum'ati sayyidul ayyami wa idul muslimin. Kan seperti itu. Sesungguhnya hari Jumat pemimpinnya hari dan hari raya bagi orang Islam. Bahkan ada hadis yang mengatakan, man mata yaumal jum'ah aw lailataha. Barang siapa meninggal hari Jumat dan malam Jumat, meninggalnya hari Jumat atau malam Jumat, orang Islam meninggal hari Jumat atau malam Jumat, maka dia dibebaskan daripada fitnah kubur. Seandainya bisa kita minta kita mati hari Jumat, wallahu a'lam. Lalu ditanya, amal apa yang paling bagus? Ibnu Abbas menjawab, khairul amal as-shalatu fi waqtiha. Amal yang paling baik itu adalah sholat tepat pada waktunya. Ini yang berat. Sholat tepat pada waktunya itu sulit, menjaga waktu itu kecuali satu, imam masjid, kaum masjid, imam musola, kaum musola. Itu kalau sore-sore imam masjid mau dibawa istrinya, mas, ayo kita ke pasar Wadai, namanya. Ntar dulu, ini sebentar lagi maghrib, nggak bisa. Coba kalau bukan istri imam, istri kaum, antar setengah kita mencari Wadai, siap, berangkat, tanpa ada ikatan Ternyata, mohon maaf, 3 hari kemudian Abdullah ibnu Mas'ud wafat. Setelah ditanya tentang 3 hal, jawab sudah jawaban sesuai dengan syariat Islam. Wafat dapat 3 hari. Lewatlah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali lewat. Ditanya tentang 3 hal yang sama. Ma khairus suhur, wa ma khairul ayam, wa ma khairul a'mal. Apa bulan yang paling baik, hari apa yang paling baik, dan amal apa yang paling baik? Ditanya Sayyidina Ali. Tapi apa jawaban Sayyidina Ali? Luar biasa. Karena Sayyidina Ali itu apa? Babul ilmi. Pintunya ilmu. Ketika ditanya Sayyidina Ali, jawabannya ternyata nggak sama dengan Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Sayyidina Ali? Lau su'ilal ulama wal hukama wal fuqaha minal masyriq ilal maghrib la ajabu misla ma ajaba Ibnu Abbas radhiyallahu. Tatkala seluruh ulama, hukama, ahli fikih, ahli ilmu hikmah, ahli ilmu syariah ditanya,
tentang 3 hal ini, mereka akan menjawab seperti jawaban Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Illa ani, kecuali saya. Itulah hebatnya Sayyidina Ali. Selalu berbeda jawabannya, tapi tidak pernah meleset. Apa jawaban Sayyidina Ali? Bulan yang paling bagus bukan bulan Ramadan. Kan aneh. Aneh loh, kok bisa Sayyidina Ali? Maka di dalam Ramadan diturunkan Al-Quran. Di dalam bulan Ramadan Lailatul Qadar. Masya Allah. Kenapa engkau bisa mengatakan jawabannya bukan bulan Ramadan? Kira-kira apa jawaban Sayyidina Ali? Ada yang sedang bisa menebak? Jawaban Sayyidina Ali apa? Asyahrul ladzi tatubu ilallahi taubatan nasuha wa huwa khairus suhur. Adalah di mana di bulan itu orang bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha dan diterima taubatnya oleh Allah. Itulah bulan yang paling bagus. Apalah arti Ramadan kalau seorang muslim tidak berpuasa? Mohon maaf. Betul tidak? Ramadan orangnya sehat, nggak sibuk, nggak terlalu pegawai berat, nggak sakit, nggak pasang infus, nggak pakai alat kontrol jantung, tidak ada pendeteksi, tidak ada sehat walafiat, mampu tapi nggak puasa. Apalah arti Ramadan? Ada nggak orang Islam seperti itu? Waduh. Jadi warungnya ditutup separuh, kunting-kunting piringnya, bakis kelihatan. Oh, Pak Haji sekalian sarapan itu makanannya. Masya Allah. Jadi Sayyidina Ali memang intelek orangnya. Apalah arti Ramadan bagi seorang Islam sudah tidak puasa padahal mampu sehat walafiat, apalagi ada tarawih, jauh hendak tadarus, nyaman tiktokan aja lagi. Apalah Ramadan? Asli Ramadan. Ini kan lagi ramai di TikTok ini. Kadang-kadang TikTok ini muslimah jilbabnya rapat. Masya Allah. Kadang-kadang anaknya di samping. Padahal al-um madrasatul ula. Seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anak. Kalau kita lihat sejarah Yaman, Hadraul Maut Tarim, anak tidak sempat main TikTok. Kenapa? Mau main HP, lihat abahnya membaca Al-Quran. Mau melihat mamanya membaca Al-Quran. Sehingga kepada Mama Rina, kepada paman baca burdah. Pada misalnya pada acilnya bersolawat. Jadi dia dengan sendirinya malu karena pendidikan kanan kirinya seluruh keluarganya agamis Islam. Otomatis adalah HP Quran riba. Kalau di Indonesia melihat abah game rame. Ke mama dibuka Shopee. Masya Allah. Melihat kakak game juga. Tanpa disuruh otomatis adik pun demam TikTok juga. Itu otomatis. Maka apalah artinya Ramadan bagi orang yang tidak puasa mampu, kecuali mohon maaf Tuhan termasuk orang sudah lansia, nggak boleh nggak puasa bayar ya. Atau memang hamil wal murdi, orang yang menyusui dan orang yang hamil boleh nggak puasa. Tapi itu ada kriteria. Kalau seorang hamil, kalau khawatirnya cuma untuk dirinya sendiri, ya Allah, kalau aku puasa nanti aku malah lemes, gitu kan. Tanpa memikirkan anaknya, 2, wajib qadha dan bayar fidyah. Atau memikirkan anaknya saja. Ya Allah, nanti kasihan janinku kalau lahir nanti kurang gizi. Kalau saya sehat aja, sama qadha bayar fidyah. Kalau khawatirnya 2, 1 aku lemes kalau puasa, kurang minum, aku lemes, kurang cairan, dia bisa dehidrasi. Yang kedua, nanti anakku juga bagaimana? Takut kalau nanti kurang gizi bisa cacat. Kalau khawatirnya 2, maka cukup pokok tak usah bayar fidyah. Kita kembali. Apalah arti Ramadan kata Sayyidina Ali? Kalau seorang muslim yang mampu berpuasa tapi tidak kuat, dan sayangnya, ironinya itu banyak di Indonesia. Mudah-mudahan sedikit enggak. Jamaah sekali dirahmati Allah. Yang kedua, ma khairul ayam, hari apa yang paling bagus? Kalau Ibnu Abbas menjawab hari Jumat. Sampai hadis mengatakan mati Jumat orang Islam masuk kubur tidur sampai hari kiamat. Termasuk mohon maaf kita sahabat-sahabat kita kemarin ada mengisi kuliah subuh di Masjid Al-Hakam Jalan Sapan.
Jadi ketika kami tausiah baru 7 menit kami membaca kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karangan Jalaluddin Asyuti. Kita baca baru 7 menit. Di situ dikatakan lisau ruhun. Bagi orang puasa itu ada ruh. Sama kayak manusia. Manusia itu kan 2 unsur, jasad dan ruh. Kalau cuma ruh nggak ada deh. Kalau cuma jasad nggak ada ruh. Apa namanya Pak? Cuma jasad aja nggak ada ruhnya. Apa? Mayit atau mayat. Mayit ya biasanya. Awas ada mayit. Karena apa? Karena jasad udah nggak ada ruh. Makanya menurut ilmu kedokteran mati itu apa? Tidak berfungsinya seluruh organ tubuh manusia. Kalau menurut kita mati apa? Pisahnya jasad dengan roh. Jadi kalau jasad tanpa roh, mayit. Nah, sekarang pertanyaannya kalau roh tanpa jasad, apa hantu kan? Supaya sama baitnya tadi mayit, jasad tanpa roh mayit. Kalau roh tanpa jasad demit. Itu agak serasi. Demit. Mohon maaf ketika saya ngomong begitu. Kalau roh tanpa jasad mayit, kalau jasad roh tanpa jasad demit, itu ada seseorang namanya Bapak Imam Al-Ghazali di pinggir masjid itu tertawa. Habis tertawa beliau itu mungkin tidak tahan menahan air kencing, mau kencing beliau. Akhirnya sini kan sudah tua, 60 berapa umur. Lalu sini berdiri pelan-pelan, ujar orang Banjar bersasar di dinding. Nah, ya, merambat di dinding pelan-pelan. Ternyata keluar beliau roboh. Wah, kita terkejut, kita kesel. Apa itu? Disangkanya lemari roboh. Ternyata bapak yang baru tertawa tadi itu jatuh, kepalanya terbentur list jendela. Itu berdarah. Dibawa ke Pambelum. 10 menit sadar, Pak, istighfar, astagfirullah. Buka mata, Pak. Sebentar buka mata, terpicin kembali. 15 menit kemudian, innalillahi wa inna ilaihi. Bayangkan bulannya bulan yang bagus. Bulan Ramadan, sore masih buka bersama, malam masih tarawih, subuh sholat jamaah, habis sholat jamaah halaqah keliling, duduk mendengarkan majelis taklim. 7 menit berjalan, roboh, meninggal. Begitu cepatnya. Jadi bulan yang paling bagus di mana pada bulan itu orang mampu bertaubat kepada Allah. Sekarang pertanyaannya, kalau hari yang paling bagus kata Sayyidina Ali bukan hari Jumat. Sudah 25 menit ya? Oh lanjut. Saya kan takut kepanjangan durasinya. Kalau masalah saya ceramah itu pendek panjang sama aja. Biasanya sama aja. Amplopnya maksudnya. Lalu apa? Kata Sayyidina Ali, hari yang bagus, yang paling afdal bukan Jumat. Apalah arti Jumat bagi orang Islam? Jumatan tidak, sedangkan dia mampu untuk melaksanakan salat Jumat. Jangankan Jumatan, bangun ternyata tidak, tidur males-malesan, mager, ya kan, masya Allah. Tapi ternyata kata Sayyidina Ali, al-yaumul ladzi, pada hari itu yakhrujuna minad dunya bil imani was syahadah. Pada hari seseorang keluar dari dunia, hari apapun, mati seseorang itu. Enggak harus Jumat, banyak mati hari Selasa, Rabu, Kamis, Senin, Minggu, mati dia. Tapi keluarnya bil iman was syahadah, mati beriman dan mampu mengucapkan kalimat syahadat. Itulah hari yang terbaik bagi seseorang. Betul? Masuk akal nggak? Biar hari Jumat matinya. Kalau beriman kepada Allah tidak, sembahyang juga tidak, puasa enggak, apalah arti sholat Jumat? Apakah arti hari Jumat? Waktu itu hari Jumat, tapi orangnya ada beriman, orangnya tidak beriman, apalah arti hari Jumat? Tapi walaupun tak hari Jumat, al-yaumul ladzi yakhruju minad dunya bil imani was syahadah, dia mati beriman bahkan mampu mengucapkan kalimat tauhid. Ada 3 teman kita yang sudah wafat itu, kalau secara zahir tanda-tanda orang husnul khotimah. Pertama ada seorang ustadz di Mendawai itu namanya Ustadz Iskandar. Dulu itu teman kita, Ustadz Iskandar. Beliau itu biasanya jaga gawang khotib di Masjid Al-Falah Komplek Gatot. Beliau itu kalau habis sholat Jumat
yang dibacanya biasanya adalah bait syairnya Abu Nawas, seorang wali Allah. Pernah mendengar kisah cerita Abu Nawas yang mati minta dikafani dengan kain kafan yang buruk. Begitu datang malaikat, kata Abu Nawas, kau salah, aku bukan mayat baru, lihat nih kain kafanku sudah buruk. Akhirnya malaikat tak nanya lagi. Itu kewalian Abu Nawas. Tapi sampai jangan coba-coba. Malaikat tahu itu. Cuma karena wali Allah, dia nggak berani. Karena derajat malaikat itu kalah dengan manusia. Tak kalah manusia itu beriman dan bertakwa kepada Allah. Lalu apa? Atau kalau kita mungkin sering mendengar lah. Setelah sholat Jumat orang pulang, beliau selalu membaca apa? Ilahi laskulil firdausi ala. Pernah mendengar? Ilahi laskulil firdausi ala wala aqwa alam naril jahili fahadli tawbatan wa firdununi fa innaha ghafirun zambil adini. Minimal 3 kali, sedang 5 kali, maksimal 7 kali. Setelah sholat Jumat, wirid qul huwallahu ahad sudah dibaca, jangan kabur dulu. Kalau mampu, silahkan baca bersama. Cuma kalau sampai jadi imam, jangan lagunya terlalu pelan. Kalau sampai Ilahi laskulil firdaus, saya yakin baru 1 bait orang sudah pulang. Terlalu galai. Jangan sekali rahmati Allah. Beliau itu sama bulan Ramadan tanggal 26 Ramadan malam ke-27 maghrib buka bersama, habis itu tarawih, tausiah, kuliah subuh, sakit perut, pulang wafat pas hari Jumat. Bayangkan, pas bulan Ramadan, pas hari Jumat, pas malam 27 yang dideteksi bisa berpotensi turunnya Lailatul Qadar. Masya Allah. Ternyata hari yang bagus bukan hari Jumat kata Sayyidina Ali, tapi al-yaumul ladzi yakhruju minad dunya bil iman wa syahadah. Hari apapun tatkala seorang dipanggil oleh Allah, dia beriman dan mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. 2. Terus ditanya lagi Sayyidina Ali, apa amal yang paling bagus? Kalau Ibnu Abbas tadi jawabannya apa? Saya buktikan iman apa enggak? Sayyidina Abbas menjawab ketika ditanya apa amal yang paling bagus? Pak Ustaz, sholat tepat waktu, as-sholatu bi waqtiha. Alhamdulillah, itu sulit ya. Saya pernah itu jadi imam masjid 7 tahun jadi imam masjid di kompleks Sabila Muqtadim kilometer 2. Mohon maaf, karena kita menjaga waktu, takutan kalau subuh kesiangan. Jadi saya tuh nggak sadar kalau jam saya itu kelajuan, terlalu laju jam. Jadi begitu bangun, astagfirullah, jam 4. Padahal jam yang asli masih jam 3. Jadi kelajuan kecepatanku 1 jam. Jadi saya langsung buka mikrofon, saya hidupin, ampli saya hidupin, saya ketik, ya muslimin, ya muslimat, ibadallahi sholatu khairu minan naum. Subuh. Untung saya mau ucap, oh istri saya kata, Bapak jam biru. Istri saya kata, jam biru, baru jam 3. Astagfirullah. Tapi saya nggak kurang akal. Halo, testing. Mau mikrofon rusak, astagfirullah. Tidur lagi. Mohon maaf. Itu kalau kita karena nggak takut, terikat tadi. Mau ada kok kaum di Palangkaraya ini baru dijadikan kaum masjid 3 hari kesiangan terus subuhnya dipecat. Emang enak gaji butanya. Masya Allah. Ternyata kata Sayyidina Ali, bukan amal sholat tepat pada waktunya, amal yang paling baik bukan itu. Ini hebatnya Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Apalah gunanya sholat tepat pada waktunya kalau dia tidak tahu ilmunya sholat. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak, tidak pernah diterima. Maka segala ibadah ada ilmunya. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada fa alaihi bil amal. Menghendaki kesuksesan dunia harus punya ilmu. Mohon maaf,
biar kelihatannya cuma sepele, pegang mikrofon ceramah di hadapan orang. Kalau nggak pernah saya ngompol di tempat. Iya, semua kan ada. Tapi Sayyidina Ali mengatakan amal yang paling bagus bukan sholat tepat pada waktunya. Apa itu kata Sayyidina Ali? Amal alladzi yaqbalullahu bi amalihi li khulusin niyah. Amal yang paling bagus adalah amal yang kelihatan nampak tanda-tandanya diterima oleh Allah karena keikhlasan niat. Nyata kalau yang amal itu diterima, pasti itu amal yang paling bagus. Saya tanya, duit yang diterima itu duit yang nominalnya banyak atau duit yang bagus atau duit yang bagaimana? Nominalnya banyak atau beliau nominalnya banyak. Duit yang paling bagus itu duit yang nominalnya banyak. Betul? Oh, salah ragu-ragu itu betul. Orang kalau jawab betul, betul Pak. Dalilnya apa? Atau bahan bahaya ini. Sampai punya duit nominalnya 100.000, tapi itu duit tahun Belanda dibelikan zaman sekarang payung nggak? Laku nggak? Nggak laku. Saya tanya lagi, makanan yang paling nikmat itu makanan yang model seperti apa? Karena sebentar lagi kita makanan. Oh yang bermerek. Ada lagi yang menjawab makanan yang paling enak, yang paling baik itu makanan apa? Oh yang disukai. Makanan yang kita bisa memakannya. Walaupun di sini ada gulai kambing, undang galang. Ayo, mohon maaf ini. Sate tengkleng tengkiling. Tapi kalau tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, mau makan nggak? Nggak mau. Jadi ternyata makanan yang paling bagus, yang paling enak, makanan yang kita bisa memakan. Kata orang Jawa yang doyan kita mah. Duit yang bagus bagaimana? Duit yang laku kita untuk jual beli. Bukan nominalnya banyak. Dia sudah 100.000 tapi zaman golden. Nggak diterima lah. Jadi 3 itu jawaban Sayyidina Ali. Maka kesempatan kita sekarang masih ada potensi. Kita masih di bulan Ramadan, masih bisa menghadapi hari Jumat. Mohon maaf, Lailatul Qadar. Ini kan menjelang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan kalau kita baca ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Apa artinya? Sesungguhnya aku turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul. Itu Quran loh. Aku turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Sekarang saya mau tanya. Biasanya kita tuh hari-hari iktikaf mengejar atau mencari Lailatul Qadar itu tanggal berapa? Enggak, kita mengejar Lailatul Qadar. Biasanya orang kan iktikaf, di masjid. Itu biasanya kalau Ramadan tanggal berapa? 21. Terus ya anggaplah malam-malam kan? Ganjil. Biasanya seperti itu. Betul? Biasanya di Masjid Akidah dulu, Darussalam biasanya ada apa iktikaf bersama, sahur bersama. Kapan itu? Biasanya 20 ke atas. 21, 23, 25, 27, 29. Kenapa? Karena ada hadis kata Rasulullah, carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil. Itu hadis. Akhirnya orang memakai surut. Nah, kita lihat kemarin di dalam kitab I'anatul Talibin Abu Bakar Syatto menerang. Kalau awal Ramadannya itu hari Kamis, ini rumus ini kan, karena berdasarkan tahap. Kita kemarin awal Ramadan Kamis ya kan. Nah, kalau awal Ramadannya hari Kamis, maka sangat berpotensi kuat Lailatul Qadar ada malam 25. Kapan kira-kira? Silakan Anda hitung sendiri. Mohon maaf. Nah, tapi ternyata mohon maaf, peringatan nuzulul Quran tanggal berapa? 17 ya Pak. 17. Masyhur ulama peringatan nuzulul Quran turunnya Al-Quran 17 Ramadan. Maka tadi hadisnya apa Qurannya? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Aku turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Berarti turunnya Al-Quran adalah malam Lailatul Qadar. Masyhur ulama tanggal 17 tidak menutup kemungkinan sudah lewat Lailatul. Kenapa? 17 Ramadan turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Sudah lewat. Apa ini filosofi yang atau pelajaran yang kita bisa ambil? Di sisi lain, ulama mengatakan
berdasarkan hadis Nabi, carilah Lailatul Qadar di malam-malam kecil. Tapi Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar 17. Artinya apa? Kalau kepingin ketemu Ramadan jangan pilih-pilih dah. Mulai awal Ramadan pasang tempirai sampai 30 Ramadan pasti dapat. Alhamdulillah. Kalau sudah dapat ambil ceramahnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah Al-Fatihah yang telah kita ikuti bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita amalkan.